kunci keberhasilan kita dalam ikhtiar lahir batin, ya, usaha lahir, usaha batin, agar kita terbebas dari masalah hutang piutang riba, ya, dan juga masalah turunannya yang diakibatkan karena riba ini ada di sini. Maka kalau ini dipahami, luar biasa. Insya Allah kurang dari 40 hari keajaiban itu terjadi. Utang piutang dan masalah lainnya itu beres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Ya Fattah, ya Alim, ya Aziz, ya Awal, ya Akhir, ya Razzaq, ya Syakur, ya Salam, ya Muhaimin, ya Hanan, ya Manan, ya Arhamar Rahimin. Semangat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang kehidupannya semakin kuat, sehat, bahagia, berkelimpahan, sejahtera, dan semakin mulia, yang segala harapan, hajat, cita-cita, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib, bahkan atas kuasa, izin, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon izin Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggurui, mengajari, atau keminter, tidak, hanya sekedar berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak, yo tidak usah diambil, ya, abaikan saja. Baik, bismillah Bapak Ibu, pada video ini bismillah kami ingin menjelaskan tentang apa itu kemelekatan, ya, tentang apa itu vibrasi, apa itu energi, ya. Dalam hal ini bagaimana kita berhasil, ya, ikhtiar lahir dan batin kita agar kita terbebas dari masalah hutang piutang riba dan turunannya. Jadi kita sudah tahu, ya, bahwa kalau kita bermain mendekati riba saja, kita udah nantang Gusti Allah. Pasti ada masalah turunannya, mulai dari ketidakharmonisan keluarga, masalah kesehatan, masalah sosial, dan sebagainya. Nah, maka Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman saya pribadi, juga pengalaman dari Bapak Ibu dan teman-teman, ya, yang mengikuti bimbingan MKSO atau mekanisme kuantum sukses otomatis, ya, alhamdulillah, insyaallah, ya, dengan pola ini insyaallah atas izin Allah, kuasa dan ridha Allah, kita bisa terbebas dari masalah hutang piutang dalam waktu kurang dari 40 hari insyaallah. Amin ya karim. Saya ingin menjelaskan secara alur dan, ya, boleh dikatakan dengan cerita, ya. Bismillah. Jadi begini, rezeki, ya, rezeki seret, katakan rezeki susah, ya, karena kita ada dosa. Dosa adalah penghalang rezeki, ya, dosa adalah perisai rezeki. Nah, kita, ya, punya masalah hutang piutang riba, ya, itu udah keliru, udah salah, ya. Kemudian kita dapat turunan masalahnya lagi. Oke. Nah, akhirnya apa? Kita emosional. Akhirnya kita kalut, kita marah, kita stres, depresi, dan sebagainya. Nah, semakin kita terbawa pada energi itu, ya, semakin lemah medan magnet uang, magnet rezeki kita semakin low. Maka di bimbingan MKSO, ya, mekanisme kuantum sukses otomatis, sebenarnya sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman untuk ayo kita kembali kepada jalur dan program takwanya Gusti Allah. Dasarnya adalah Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 di sana, ya. Dalam ketakwaan, ya, ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kenapa kita hidupnya susah? Ya, karena kita keluar dari program tersebut. Karena kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa. Oke. Jadi utang kalau kemudian dipikir mumet,
ya, energi low, ya, rezeki semakin jauh. Tapi utang harus dibayar loh ya. Nah, maka permainannya adalah utang tidak usah dipikir, ya, fokuslah pada perbaikan. Di MGSO kita pahamkan fase pertama adalah tobatan nasuha. Ada 4 variabelnya. Saya tidak jelaskan di sini ya. Yang penting tobat, ya. Yang kedua adalah muhasabah. Ini juga ada 4 variabelnya. Saya tidak jelaskan di sini. Nah, inilah 2 fase ini dalam nuansa kita menuju ketenangan, ya, damai hati, jiwa dan pikiran. Oke, dengan begitu medan magnet uang, magnet rezeki, vibrasi kita akan naik. Nah, enak nih pikiran kita, enteng, tenang, ya. Secara batin dapat dengan doa, zikir, amalan, ya. Kemudian makom kita rata-rata berharap rezeki adalah juga harus bergerak. Maka ikhtiar lahirnya pun tetap dilaksanakan, ya. Semisal contoh bekerja dalam hitungan rasional, utangnya banyak, gaji nggak nyukup, ya, ditambah lagi kita belajar berbisnis, ya. Yang nganggur, ya, dan juga yang punya pekerjaan tapi pingin punya tambahan, gali lagi potensi diri dan sebagainya dan seterusnya. Itu sebagai wujud ikhtiar lahirnya. Yang paling mudah adalah entah itu panjenengan pekerja atau pengangguran, ada 3 kalimat tanya pemicu gerak, pemicu action, pemicu keajaiban. Apa itu? Yang pertama adalah panjenengan bisa apa? Yang kedua, panjenengan punya apa? Yang ketiga, apa yang bisa panjenengan lakukan sekarang juga, saat ini juga dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Tidak mungkin pribadi seseorang tidak memiliki kelebihan. Pasti punya. Hanya karena kebanyakan dari orang yang punya masalah mengeluh sehingga tidak bisa melihat potensi dirinya. Oke ya. Nah, kita sudah sampai pada jalan untuk ikhtiar lahir dan ikhtiar batin ya. Kemudian ditemukanlah Bapak Ibu, teman-teman mencari istilahnya amalan, doa, zikir, seperti itu. Memang harus seimbang ikhtiar lahir dan ikhtiar batin. Nah, namun di sini bismillah ya, saya ingin menyampaikan bahwasanya intinya adalah bukan pada ikhtiar lahir dan batinnya, tetapi terbebasnya kita dari kemelekatan ya pada hasil, pada proses dan pada masalah tersebut. Nah, ini agak belibet nih. Begini, kemelekatan itu nempel lah, sederhananya gitu, melekat, nempel. Kalau kita punya mobil kita diserempet sama orang, sama kendaraan lain, kita mangkel, berarti mobil itu melekat di hati, bahkan melekat di jiwa dan pikiran. Kita mangkel, kita kesel dan sebagainya, sampai tidak bisa tidur. Nah, kalau kemudian orang bekerja, dagang, berharap di situ memang ada khauf, ada roja, ada harapan, ada ketakutan. Kita ngambil poin di tengah-tengah antara itu, ya. Jadi kita ikhtiar lahir dengan dagang, dengan bekerja, ya, berharap bisa bayar hutang, menyelesaikan masalah. Tetapi kita tidak melekat di situ, ya, tidak nempel di situ. Kemudian ikhtiar batinnya, misalkan baca amalan sekian kali, ya, harapannya adalah untuk urusan dunia selesai masalah. Bapak Ibu dan teman-teman, terlalu kecil ya ketika kita melakukan pengukuran seperti itu. Semisal membaca sholawat ya sekian ribu kali dengan harapan nanti dapat rezeki di dunia, urusan dunia. Boleh, kata guru kami, boleh, nggak masalah.
tetapi ada sebuah nilai yang lebih dari itu. Sederhananya kata guru kami adalah ketika kita melakukan amalan doa zikir, maka hati, jiwa, dan pikiran kita kembali sadar utuh, sadar penuh kepada Gusti Allah. Ya, bahwa segalanya itu adalah urusannya Gusti Allah. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ketika kita melakukan doa zikir dan amalan tadi, hati, jiwa, dan pikiran kita kembali sadar utuh, sadar penuh bahwa kita ini wayang, dalangnya itu Gusti Allah. Nah, jadi kunci keberhasilan kita adalah kita terbebas dari kemelekat atau nempel pada masalah, nempel pada proses, nempel pada hasil dari ikhtiar lahir batin tersebut. Nah, untuk memudahkan hal ini, ada beberapa kisah di dalam Al-Quran yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, sebagai pemantapan pemahaman ini. Yang pertama, ya, kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus di Quran surat Al-Anbiya ayat 80 dijelaskan di sana. Nabi Yunus marah, pergi dalam keadaan marah. Diceritakan bahwa dia marah ini karena ya, beliau berdakwah kan, mengajak kepada Gusti Allah, tapi umatnya tidak mau, orang-orang itu tidak mau. Padahal hidayah itu urusannya Gusti Allah loh. Jadi Yunus ini mengambil area kerjanya Gusti Allah. Ya, singkat cerita dimakan ikan paus. Nah, di dalam ikan paus, di Nabi Yunus ada dalam kegelapan ikan, perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam. Bahkan ada yang mengatakan hampir gelap hatinya. Ya, karena itu tadi marah, ya. Tapi ketika di dalam, Yunus tenang, nggak ngersuloh, ya, nggak mengeluh. Artinya tidak fokus pada masalah. Kemudian beliau diceritakan juga di dalam ikan paus perut itu, ikan paus itu tidak nyari pisau, netel-neteli dinding-dinding supaya bisa keluar. Enggak. Artinya beliau tidak fokus pada solusi. Tapi apa? Beliau kembali kepada Gusti Allah dengan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Oke. Nah, ini selaras Bapak Ibu juga dengan kisahnya Nabi Musa. Ketika dikejar Firaun sampai di Laut Merah, ya sudah mentok. Masalahnya adalah bukan pada Firaun dan pasukannya di belakang atau juga di depan karena ada Laut Merah, tetapi masalahnya di dalam dirinya Nabi Musa. Apakah dia masih ingat, sadar, dan yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan? Bahasanya di sana disebutkan pukul lah, bukan pukul lah, pukul sekali pukul terbelah. Kisah Siti Hajar, bolak-balik Safa Marwah, ikhtiar lahir, ya. Tapi tidak ada kemelekatan di situ, ya. Sadar utuh, sadar penuh. Kemudian ketika istilah sudah capek ya, pasrah, ya wis lah Gusti Allah, biye meneh, gitu. Ternyata muncul air ya dari deket-deketnya kakinya Ismail. Kalau panjenengan masih terus emosional menceritakan tentang masalah, berarti melekat pada masalah. Bahkan kalau dititeni itu dari bahasanya itu bisa kelihatan. Ustadz, hari ini daganganku sepi. Sambil pakai raut muka nggak asik atau pakai emotion nggak asik, lemah. Saya juga dulu gitu. Tapi ketika mempelajari ini berjalan, tahu polanya, alhamdulillah, Ustadz, hari ini toko atau daganganku atau warungku belum banyak yang beli. Sambil diterima, happy. Nah, ini artinya apa? Dalam keadaan apapun diterima dengan baik, energinya ya tetap, vibrasinya tetap baik. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kuncinya
adalah kita bebas dari kemelekatan pada ikhtiar lahir. Oke lah, kita bekerja, kita dagang, ya, dengan mindset kita, dengan keahlian kita, ya, kita maksimalkan. Maka bahasa guru kami adalah ikhtiar lahir itu dimaksimalkan. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tidak usah banyak mengeluh, ya, tetap bergerak. Kemudian ikhtiar batinnya diistiqomahkan. Ingat bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tetapi dalam menjalankan ikhtiar lahir, ikhtiar batin tersebut, kita bebas dari kemelekatan. Kita tidak melekat pada proses, tidak melekat pada hasil, ya, tidak melekat pada masalah. Karena kita ini wayang, dalangnya Gusti Allah. Ya, seperti itu. Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu, di bimbingan MKSO ini kita mengejawantah 4 hal. Jika saat ini panjenengan merasa betul-betul sudah mentok, seperti tidak ada solusi, seperti Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus yang dalam kegelapan itu, ibaratnya begitu. Berhentilah mencari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam diri panjenengan masing-masing. Nanti akan menemukan jalan keluar yang merupakan hasil dari pencarian jalan ke dalam. Secepat apa masalah selesai, yakni secepat panjenengan kembali ke dalam diri panjenengan. Ya, jadi mari kita bersama ikhtiarkan hilangkan kemelekatan. Orang mau jual aset, ya, tapi masih eman, nah itu melekat. Malah ada yang menyederhanakan lagi gini, ibaratnya tukang kita belajar tuh ikhlas, ya, ridho itu dari tukang parkir dititipi sepeda motor. Mari itu terus mau diambil lagi sama yang punya kan nggak masalah, nggak ngeresu loh kan. Nah itu tanpa kemelekatan loh, karena sadar bukan punyanya, bukan milik kita, kita cuma dititipi. Oke, semoga ini bisa dipahami, bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Saya rasa itu saja, sudah saya checklistnya. Bismillah, hilanglah kita dari kemelekatan atas ikhtiar lahir dan batin kita. Maka dengan demikian, insya Allah vibrasi terjaga, ya, magnet uang, magnet rezeki dalam diri naik, masalah selesai dengan caranya Gusti Allah. Semoga bermanfaat. Istiqomah Riyadhah 40 hari lunas hutang piutang dengan metode taubatan nasuha dengan 4 variabelnya, kemudian muhasabah dengan 4 variabelnya, ubah cara berpikir dan berperasaan. Di sini kita belajar tentang vibrasi, energi, ya, kuantum fisika dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah istiqomah, apapun keadaannya tetap di jalur takwa, jalur taat, tetap memberikan kebaikan, ya, tabungan kebaikan kepada alam semesta. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.